Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengistiharkan akan terjadi lawatan Tuhan ke atas Borneo. Akan terjadi kebangkitan menara doa yang memiliki kuasa, kemampuan berdoa, kemampuan memuji menyembah Tuhan lebih dahsyat, lebih kuat daripada tsunami. Saya mengistiharkan akan terjadi kebangkitan menara-menara doa di seluruh Indonesia, di seluruh Malaysia, di seluruh Brunei, di Sabah, Sarawak, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada kuasa yang mengalir, akan ada cetusan, akan ada letupan. Oh, kuasa-kuasa doa daripada suara setiap pendoa. Akan ada suatu campur tangan oleh Roh Kudus setiap suara doa yang akan membawa kekuatan tsunami doa ke atas setiap jiwa-jiwa di seluruh Indonesia, seluruh Malaysia, Brunei, Sabah dan Sarawak. Saya berdoa mengistiharkan melalui lawatan Tuhan yang terjadi oleh kebangkitan menara-menara doa, suara-suara doa yang berkuasa seperti tsunami. Akan ada kebangkitan jiwa-jiwa baru, dan juga setiap orang percaya akan mengalami lawatan Tuhan sehingga mereka mampu bersiap sedia sebagai mempelai Kristus. Gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei, Sabah dan Sarawak akan dapat mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus ketika Kristus mempelai laki-laki datang pada kali yang kedua. Terjadi kesembuhan rohani di setiap orang Kristen, di setiap orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarkan bumi penuh kemuliaan-Nya. Kita mengangkat penyembahan kita bagi Dia, Tuhan. Glory bagimu, Tuhan.
atmosfer kemuliaan-Mu turun atas Borneo. Kuasa kemuliaan-Mu terjadi atas Borneo ini, bahkan sampai ke Indonesia, Tuhan. Kuduslah Engkau, sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak ditinggikan. Nyanyian pengagungan kami hanyalah bagi-Mu, bagi Tuhan yang dahsyat, bagi Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas Indonesia, termasuk Kalimantan yang kami cintai. Borneo ini Tuhan, berharga di mata-Mu. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan share yang akan disampaikan oleh hambanya Erwin Wijaya, Gembala Gereja GBI Windsor Square, Batam, salah satu pemimpin Southeast Asia Prayer Council (CAPC), dan juga mewakili Indonesia dalam kegerakan doa di Asia Tenggara. Sampai hari ini melalui Menara Doa Isakar Batam terlibat aktif dan berjejaring di dalam jaringan doa nasional, jaringan Menara Doa Nasional. Kepada hambanya disilakan. Puji Tuhan, Shalom. Terima kasih Pak buat perkenalannya. Saya mau langsung saja karena waktu yang singkat. Saya mau share screen. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya tidak ada yang kebetulan hari ini kita Borneo berdoa ketiga, Tsunami of Worship. Nah, Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus pernah berfirman, dia katakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ini adalah salah satu clue mengapa sesuatu terjadi di Indonesia dan negara-negara di region Asia Tenggara ini. Karena kita ini adalah bagian timur daripada Yerusalem. Kita sedang mempersiapkan kedatangannya Raja Kemuliaan. Jadi sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di negeri kita, dari Indonesia dan di Asia Tenggara ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat peta ini, Indonesia, khususnya Asia Tenggara itu berada di dalam gate yang namanya Golden Gate. Golden Gate ini adalah gate yang sangat penting. Inilah gate yang bilang nanti akan terbuka karena kedatangan Tuhan Yesus. Gate ini sedang tertutup. Kalau ke Yerusalem secara fisik pun gate ini tertutup. Tetapi ini menjadi satu namanya Golden Gate. Kalau lihat ini, globe ini, memang Indonesia itu ada paling ujung, paling timur dari Yerusalem. Jadi kalau bola itu bulat, kita ini ada di ujung. Jadi sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ini, saudara, pertanyaannya ujung bumi itu di mana, saudara? Lalu Yesaya 42 yang menjadi tema daripada Borneo berdoa ini juga mencatat ayat 10 sampai 13, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergumul serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Jadi di sini ternyata ada clue yang namanya ujung bumi itu ternyata ada pulau-pulau, negara kepulauan. Lalu di situ ayat 11 katakan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Indonesia ini adalah the largest Muslim population in the world. Jadi ini bicara soal Kedar, soal ujung bumi, lalu di mana ujung bumi itu pulau-pulaunya penuh dengan gunung-gunung.
Indonesia dan ASEAN ini masuk dalam ring of fire, di mana gunungnya begitu banyak sekali. Nah, pertanyaannya, di mana ujung bumi dari Yerusalem ini? Nah, buku ini, saudara, buku cerita pergerakan Pantai Costa dari pertama, dan dari buku ini sudah ditulis from Jerusalem to Irian Jaya. Ternyata mereka menyimpulkan bahwa yang namanya ujung bumi itu Irian Jaya yang sekarang. Nah, apa yang terjadi hari-hari ini dengan negeri kita? Karena kita menjadi negara ujung bumi, bagian daripada keluarga ASEAN. Saudara, tidak kebetulan, waktu 2014 Pak Jokowi kampanye yang pertama kali Pak Jokowi itu datang ke Papua. Dan dia katakan gini, Papua kamu itu secara populasi itu suara kecil. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa Papua itu penting. Lalu Pak Jokowi itu memberi cerita tentang nama istrinya adalah Iriana. Karena ternyata waktu istrinya dalam kandungan mamanya, kakeknya, opungnya pulang dari Irian Jaya dan memberi nama anaknya Iriana dalam kandungan itu. Karena kakeknya adalah guru di Papua. Jadi saudara lihat Tuhan itu membuat satu koneksi yang luar biasa dari ujung bumi dan waktu sekarang ini untuk mengangkat presiden yang luar biasa atas Indonesia yang punya hubungan erat dengan Irian Jaya, yang punya hubungan erat dengan ujung bumi. Dan Tuhan sedang mempersiapkannya, saudara. Nah, lihatlah apa yang Pak Jokowi lakukan di dalam periode 8 tahun ini, saudara, di mana Papua itu dulu nggak diperhatikan, sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa. Airport-airportnya berubah, saudara, sebelum dan sesudah. Lalu, saudara, yang luar biasa, kita ini kan Golden Gate. Ternyata di Papua itu kan ada the largest mining gold terbesar di dunia, namanya Freeport. Dan sekarang 51%-nya sudah menjadi milik Indonesia. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan Indonesia. Lalu lihatlah ini yang terakhir dipercayakan menjadi penyelenggara PON. Ini sangat luar biasa. Pak Jokowi dipakai Tuhan. Tetapi saudara harus ingat apa yang terjadi yang luar biasa ini. Ternyata 10 tahun yang lalu itu dimulai dari namanya kegerakan doa yang kita kenal dengan namanya WPA, World Prayer Assembly, dan temanya sangat luar biasa. Temanya adalah a new wave, suatu gelombang baru. Bukankah ini tsunami yang Tuhan sudah siapkan, saudara, dan Tuhan pilih Indonesia menjadi negara penyelenggara, dan ini sangat dahsyat sekali. Temanya new wave, gelombang yang baru. Ini 2012, 17 Mei, di mana seluruh kota di seluruh Indonesia, ratusan kota itu bergabung bersama-sama tanggal yang sama, berdoa. Di mana tadi dikatakan pujian dan penyembahan bersatu, saudara lihat, sampai Tuhan tuangkan, itu kita Wahyu katakan, terjadilah tsunami, seperti yang tadi Pak Aristarkus katakan, ada satu kegerakan laut, goncangan karena gempa bumi di laut, sehingga air laut itu menjadi tsunami dan naik menyapa, saudara. Nah, inilah tsunami rohani yang luar biasa, dan lihatlah, ini 17 Mei. Lalu bulan Oktobernya tiba-tiba ada fenomenal yang baru yang muncul yang belum pernah terjadi, pemilihan gubernur seperti pemilihan presiden. Pada waktu itu Pak Jokowi dan Ahok, ya, orang minoritas, Pak Jokowi dari Solo, ini secara logika nggak mungkin. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Saudara lihat ada namanya New Wave, gelombang baru. Dan tema kampanye Pak Jokowi dan Ahok waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta, temanya sangat luar biasa, A New Jakarta. Ternyata dari gelombang baru itu untuk mengubah satu bangsa, harus mengubahkan ibu kotanya terlebih dahulu. Dan mukjizatnya, oleh karena kehendak Tuhan, Pak Jokowi dan Ahok menang, saudara. A New Jakarta. Dari gelombang baru sekarang menjadi Jakarta baru. Lalu kemudian hal yang mustahil lagi terjadi, Pak Jokowi 2014, saudara, untuk bertanding dalam pemilu presiden, untuk menjadi presiden Republik Indonesia yang secara logika nggak mungkin bisa menang pada waktu itu, saudara. Sedangkan Jakarta ini lawannya incumbent, tapi Tuhan luar biasa. Dari New Wave menjadi New Jakarta, ternyata Pak Jokowi, saudara, menang. Dan lihatlah tema yang mereka bawa, Indonesia Maju, dengan temanya Indonesia Baru. Welcome to Indonesia Baru. Jadi saudara perhatikan, a new wave, gelombang baru menjadi New Jakarta, dan sekarang menjadi New Indonesia. Saudara akan temukan waktu mula-mula itu 2014, revolusi mental, mengubah mental satu bangsa, dan dikatakan visi misi Indonesia Baru. Lalu di sini membangun Indonesia Baru. Jadi saudara lihat, New Wave menjadi New Jakarta, menjadi New Indonesia, dan saudara tahu Pak Jokowi sekarang masuk pemerintahan yang ke-8, ya. Dan luar biasa yang dahsyat adalah di tahun ini Pak Jokowi dan parlemen sudah memutuskan
bahwa akan ada ibu kota yang baru namanya Nusantara. Jadi saudara lihat secara spiritual tsunami itu sudah terjadi, saudara lihat. A new wave, new gelombang baru, new Jakarta, new Indonesia sekarang secara fisik akan dilahirkan. Dengar teman-teman yang ada di Kalimantan dan seluruh Indonesia yang ada di Borneo. Kita punya 2 tahun untuk mempersiapkan ibu kota yang baru ini. Makanya temanya Tsunami of Worship. Bukanlah kebetulan, untuk meletakkan satu dasar daripada ibu kota yang baru yang bernama Nusantara yang sudah ditunggu oleh bangsa-bangsa, di mana harus dimulai dari penyembahan, pujian harus diletakkan dasar yang luar biasa, saudara. Inilah namanya Tsunami of Worship yang harus kita persiapkan 2 tahun ini seperti orang yang sedang mengandung, mau melahirkan satu ibu kota yang baru secara fisik. Ibu kota yang akan menjadi pusat kegerakan yang luar biasa karena saudara lihat Jakarta mungkin sudah penuh dengan darah. Tapi ini ibu kota IKN Nusantara harus dipersiapkan. Saudara, ini waktunya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mau ingatkan, waktu Daud dipakai Tuhan untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Mereka melakukan kesalahan, yaitu membawanya dengan kereta. Kereta itu mereka tiru dari cara dunia, saudara, dan ternyata menghasilkan kematian, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian dalam takut akan Tuhan, goncang apa yang terjadi. Saudara lihat sekarang tantangan begitu banyak, tetapi lihat waktu Daud itu mencari Tuhan, Tuhan kasih dia gini loh caranya membawa tabut perjanjian, membawa hadirat Tuhan untuk turun di ibu kota yang baru, yaitu tabut perjanjian ini harus diusung. Dan untuk usung itu nggak bisa satu orang, itu perlukan unity. Nah, kalau saudara baca dalam 2 Samuel 6, setiap tabut itu jalan satu langkah, mereka potong korban. Ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Indonesia khususnya, Borneo, semua pendoa, ada harga yang harus kita bayar untuk mempersiapkan dalam waktu 2 tahun IKN ini, saudara. Persiapkan, mari kita persiapkan. Kenapa? Setelah itu saudara lihat, inilah yang ditunggu bangsa-bangsa. Seperti tadi Bu Christine sudah ngomong, Rick Riding mendapatkan penglihatan, beberapa penglihatan yang dulu 2012 penglihatan tentang gajah dari Indonesia. Gajah dari Indonesia yang meniupkan shofar. Inilah yang kita sebutkan the third Pentecost. Pentekosta yang ketiga dulu dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan sekarang saatnya dari Indonesia. Dan Tuhan mau pindahkan pusatnya ke Borneo, ibu kota yang baru untuk melanda seluruh negeri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah waktunya Tsunami of Worship. Kita harus mempersiapkannya bukan dengan kereta, tapi betul-betul secara unity. Gotong itu tabut perjanjian hadirat Tuhan, lalu ada harga yang harus kita bayar. Harus ada pergerakan doa yang luar biasa untuk mempersiapkan ibu kota yang baru ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, ini anugerah Tuhan buat Borneo, buat Indonesia, ibu kota yang baru yang bernama Nusantara akan lahir dalam waktu 2 tahun ini. Mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan share yang akan disampaikan oleh hambanya Wiono sebagai Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia. Wakil Ketua 1 FKUB Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, DPW Bamaknas Provinsi Kalimantan Utara, dan Wakil Ketua DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, PIKI Provinsi Kalimantan Utara. Kepada hambanya disilakan. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pada malam yang sangat luar biasa ini, kita dipertemukan satu sama lain sebagai hamba-hamba Tuhan dan pendoa-pendoa dalam satu kesempatan yang sangat indah. Borneo berdoa dengan tema Borneo Tsunami of Worship. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih Tuhan atau peserta pertemuan Borneo Berdoa 3, kita tahu bahwa Borneo Berdoa 3,
lahir dengan proses yang sangat panjang. Kita menyadari, dan jika kita mengikuti secara keseluruhan, Borneo Berdoa lahir pada tahun 2013. Dan itu dilakukan dengan berbagai upaya oleh para inisiator-inisiator kita. Dan dari Borneo Berdoalah juga lahir beberapa kegiatan dalam bentuk World Prayer Assembly atau WPA pada tahun 2022. Di mana saat itu Kalimantan Utara ikut serta sebagai bagian giat WPA. Yang pada tahun itu juga kami masih berada dalam tataran pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dalam perjalanannya, Borneo Berdoa 3 ini telah membuktikan, telah melahirkan, telah memberikan keyakinan, dan telah menghasilkan satu produk yang tentunya merupakan kebanggaan dan syukur kita. Salah satu produk yang sangat spektakuler dari hasil doa-doa kita adalah keputusan Presiden Republik Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Ini juga tentunya merupakan buah hasil doa-doa yang dilakukan oleh pendoa dan hamba Tuhan. Yang dilakukan dengan tidak kenal lelah, tetap bersatu dan teguh, serta dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ibu kota negara baru, Nusantara, tentunya sebuah produk spektakuler dari doa hamba Tuhan, seperti yang kami sampaikan tadi. Namun tentunya ini bukan berakhir sampai di sini. Masih banyak hal-hal lain yang masih dalam pergumulan dan doa kita bersama. Bukan hanya bermuara pada infrastruktur, bukan hanya bermuara pada ekonomi dan lain sebagainya. Namun penguatan secara imani, dengan lahirnya komunitas dan menara doa, agen-agen membawa perubahan, lahirnya umat-umat Tuhan yang berjiwa misionaris di seluruh wilayah Borneo, ini adalah bagian-bagian yang juga merupakan tanggung jawab dan harus kita perhatikan untuk kita tindak lanjuti. Borneo Berdoa 3, selain ingin mencapai tujuan-tujuan di atas, telah menunjukkan sebagai salah satu kesatuan utuh dalam komunitas internal, dalam komunitas Borneo Berdoa. Namun dalam konteks lain, sebagai pengejawantahan nilai-nilai kebangsaan, maka kita juga harus berperan dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk dan menciptakan kerukunan umat beragama. Pertanyaan kita adalah, bagaimana peran kita di dalam kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar dan fondasi dalam upaya memberikan kebebasan dalam melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Juga menghindarkan hal-hal dalam tindakan sara, radikalisme, intoleransi, dan lain sebagainya yang bisa menciptakan disharmonisasi bangsa dan negara kita, terlebih dalam konteks untuk melakukan kebebasan untuk berbeda masing-masing agama. Olehnya, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di Borneo khususnya, agar juga membangun dan merajut kerukunan umat beragama dengan seluruh komunitas agama yang ada di Indonesia. Dan hal ini juga tentunya merupakan sebagai salah satu wujud kasih kita kepada setiap orang. Borneo Susami of Worship
bukan saja tsunami of worship di tataran komunitas kita, tetapi kita harapkan juga berdampak tsunami di luar komunitas kita dalam arti luas. Dan juga sekaligus memberikan daya ungkit dan kontribusi peran kita dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di semua tataran dan tataran. Kepindahan ibu kota negara Nusantara ke Kalimantan Timur membawa dampak yang luas dalam artian positif. Untuk itu peran ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur yang juga notabene merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kalimantan atau Borneo, sangat diharapkan akan menjadi sentra yang lebih baik dalam peningkatan kerukunan umat beragama. Secara khusus adalah bagaimana peran komunitas kita. Harus diakui bahwa komunitas umat kita merupakan bagian yang memberikan dampak dan kontribusi yang besar di dalam menciptakan kerukunan umat beragama di semua tingkatan dan tataran. Dan oleh karena itu, produk output Borneo berdoa ketiga ini tentunya akan kita harapkan akan memberikan dampak yang lebih signifikan, lebih memberikan nuansa yang lebih luas, memberikan dampak yang sangat strategis bagi keberadaan kita dan juga keberadaan kita di luar dari komunitas kita. Tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan selain kita berdoa dan melakukan hal yang positif. Ini adalah bagian kita semua, sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan peran kita, dimanapun kita berada. Kita adalah bagian dari sebuah sistem, dan sistem itu harus kita bangun secara sinergitas, membangun secara harmonis, sehingga memberikan dampak dan output yang memberikan daya ungkit kebersamaan kita, baik secara internal dan eksternal. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam konteks ini, kami sebagai pengurus atau ketua asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia sangat berharap bahwa Borneo berdoa 3 juga benar-benar akan memberikan suatu nuansa, suatu produk output yang juga bermanfaat secara maksimal dari tatanan pemerintahan untuk menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia melalui peran-peran dari hamba-hamba Tuhan, melalui peran pendoa-pendoa kita yang tidak pernah kelalah untuk melakukan itu. Saya yakin dan percaya bahwa Borneo berdoa 3 benar-benar akan membuktikan jati dirinya sebagai bagian yang sangat luar biasa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat dan sukses kepada seluruh tataran penyelenggara Borneo berdoa 3. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kami siap untuk menyambut kemuliaan Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas kami. Untuk diutus, untuk bergerak dari timur ke barat. Berkati Indonesia, berkati Kalimantan, berkati Malaysia, berkati Brunei, berkati rencana-rencana yang sudah terjadi, khususnya untuk ibu kota yang baru Indonesia, Nusantara di bumi Kalimantan. Kami harus bersatu
satukan kami ya Bapa. Biar kami bersatu dari beragam suku, bangsa, dan bahasa. Roh Kudus yang menuntun kami. Roh Kudus yang melawat mengurapi kami. Supaya kami mempunyai dampak. Semakin berdampak baik dalam pemerintahan. Dalam komunitas-komunitas doa. Persekutuan-persekutuan orang percaya. Kami bukan hanya menjadi berkat di dalam diri kami sendiri, tetapi kami berdampak bagi orang-orang lain, bagi orang-orang banyak, supaya bukan hanya membangun di dalam, tetapi terang kami bersinar sampai keluar. Kami mau bangkit menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk segala suku khususnya di bumi Kalimantan ini. Tuhan tolong kami, supaya kami hidup rukun dalam beragama. Kami hidup saling mendukung, bersatu, menjaga kedamaian, supaya kami menjadi berkat. Berkati juga pemerintah kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat 1, tingkat 2, dan pemerintahan negara-negara tetangga kami, Malaysia, Brunei. Berkati negara-negara yang ada di Kalimantan. Berkati kami semua yang ada di Borneo berdoa ini, supaya apa yang kami doakan terus membawa dampak yang baik bagi kami, sehingga kami terus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.